Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Saya Marta mau menyampaikan sedikit buku yang saya sudah bedah dari Bila, yaitu bedah buku itu 10 rahasia pembelajar kreatif yang disusun oleh Krishna Paricara. Untuk indikatornya itu ada 10 rahasia bagaimana kita untuk bisa sukses dalam belajar. Ini ada di sini menemukan karakter belajar, kedua bermula dari kemauan keras, kemudian menyusun rencana belajar kita seperti apa, lalu melatih kinerja otak, kemudian menyimpulkan gagasan tertulis. Lalu lanjut. Yang keenamnya itu menyimpulkan gagasan lisan kita. Bertanya dengan bijak, berpikir lebih kritis, kemudian mengatasi masalah belajar, yang terakhir itu belajar bersama. Mungkin saya akan bahas di sini yang pertama banget itu, yaitu menemukan karakter belajar kita. Untuk mengetahui potensi dan kelemahan kita. Bagaimana sih kita itu untuk menemukan karakter belajar kita di sini? Di mana di sini kita di sini harus bisa memetakan potensi diri. Bagaimana di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita untuk dalam belajar itu. Kemudian pernah enggak sih kita itu memikirkan cara untuk menemukan atau mengembangkan potensi diri kita itu. Nah, di sini ada sedikit nasihat dari filsuf yang dari Yunani kuno namanya Thales itu, yang dinyatakan di situ, temukan karakter belajar dirimu sendiri. Jadi bagaimana sih kita untuk menemukan karakter diri kita itu dalam belajar itu? Apa kita lemahnya di mana gitu ya, atau kuatnya di mana gitu. Jadi kita ngambil contoh nih, kalau misalnya kita itu belajar, saya mungkin waktu SMA itu belajar bahasa Indonesia itu kayaknya malas banget gitu ya. Tapi kalau belajar matematika itu kayaknya karena rumus saya senang gitu. Jadi kita temukan dulu karakter kita itu. Misalnya kita mau belajar bahasa Indonesia, kita petakan. Itu belajar bahasa Indonesia itu kita apa kita lancar belajarnya itu langsung masuk di otak gitu. Jadi kita bikin dulu pemetaan atau kita bikin tabel itu, misalnya nih bahasa Indonesia kita bikin nih, kalau di sini bahasa Indonesia ya kita singkat dulu kan MM, kalau matematika gitu ya. Nah kalau di bahasa Indonesia itu kita misalnya kita petakan itu, oh bahasa Indonesia itu enak dibaca karena dia itu hanya tulisan aja gitu kan, ada tulisan, tidak ada rumus. Sementara di sini kita buat di sini rumus-rumus, jadi malas banget untuk baca rumus-rumus ini gitu ya. Terus yang kedua, kalau di sini hanya teks jadi mudah dipahami, kita buat di sini mudah. Maaf nih tulisannya jelek ya, dipahami. Terus kalau di sini ribet, susah gitu kan, harus berpikir gitu kan. Di sini itu ribet karena harus mengasah otak gitu ya. Kalau di sini kan hafalan aja gitu. Nah, di mana kita itu kelemahan kita? Kalau saya itu enaknya itu matematika karena saya rumus. Jadi kalau sekali orang misalnya menerangkan ke saya itu, mungkin saya udah langsung bisa bagi-bagian misalnya. Tapi kalau saya disuruh baca itu, saya langsung ngantuk. Jadi langsung lemah gitu istilahnya kan. Jadi kita bisa memetakan di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita dalam belajar itu. Nah, dari sini nanti kalau di mana kita kelemahan itu bisa kita mencari solusinya bagaimana untuk menyelesaikan kegagalan tersebut. Misalnya kalau kita di matematika itu lemah, jadi kita harus banyak mungkin belajar atau mencari rumus-rumus itu dan harus banyak latihan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kita memang sudah jago, itu berarti kita tidak perlu lagi kita menambah untuk waktu belajar gitu, paling di matematika gitu. Jadi itu solusi kalau misalnya kita ada di mana kelemahan dan di mana kekuatan kita. Mungkin itu kalau yang menemukan karakter belajar. Kemudian ada lagi beberapa lagi di mana di sini yang kedua itu bermula dari kemauan keras. Kita harus memang yakinkan diri kita itu bahwa ini harus saya bisa baca ini misalnya 2 halaman dalam hari ini gitu, atau menghafal Al-Quran itu 2 ayat harus bisa dalam sebulan misalnya seperti itu. Siapkan juga alat tulis, kemudian baca. Sekali lagi catatan keinginan itu. Jadi kita baca-baca gitu. Kemudian kita harus juga berani gagal. Nggak usah harus kalau udah gagal itu langsung berhenti gitu. Kelima itu
hindari penyakit mental belajar. Kadang-kadang kita kan takut ya belajar ya. Nah, yang keenam ini hentikan menghukum diri sendiri. Ya kan kita menghukum diri sendiri, sehingga kita nanti mental kita juga jadi down ya kalau kita menghukum diri sendiri. Lanjut di sini ada juga menyusun rencana belajar, di mana di sini kita harus tuliskan minimal 5 kebutuhan mendasar kita. Kemudian susunlah daftar tugas kita, mana yang harus kita kerjakan malam ini, besok misalnya. Kemudian menyusun jadwal belajar meskipun misalnya sulit gitu kan. Nah, yang keempat ini melatih kinerja otak kita. Bapak Ibu di sini kita juga perlu belajar itu untuk melatih kinerja otak kita ini. Bayangkan diri Anda adalah seorang yang jenius. Jangan dianggap tidak, aduh aku ini orangnya lemah, atau saya ini otaknya itu mungkin IQ-ku hanya di bawah standar gitu kan. Anggap aja kita yang jenius. Kemudian kenali kemampuan dan kelemahan otak kita ini. Jalilah hubungan dengan orang yang cerdas dan pintar. Kita belajar sama orang yang pintar, tapi bukan berarti kita itu tidak belajar sama orang yang istilahnya yang bodoh gitu kan. Tapi carilah orang-orang yang pintar biar kita juga ikut jadi pintar. Nah, tumbuhkan rasa percaya diri kita. Beranilah juga untuk bermimpi. Nah, ini juga bahwa Anda tidak keliru menangkap gagasan yang dipelajari itu gitu. Lanjut. Ada lagi beberapa lagi, mungkin ini yang kelima itu menyimpulkan gagasan tertulis kita. Kita harus menghubungkan antara kata-kata itu, menangkap gagasan inti, dan pastikan bahwa Anda tidak keliru menangkap gagasan yang dipelajari. Lanjut, yang di sini menyimpulkan gagasan lisan kita. Fokuslah pada isi pembicaraan. Abaikan gangguan fisik. Misalnya kita ada sedikit pusing atau apa, langsung abaikan dulu, gitu kan. Catat juga gagasan intinya. Kemudian jangan menyela. Kemudian bertanya juga dengan bijak. Di sini ada juga di sini ayat yang tadi bertanya dengan bijak itu tidak berlebihan dan tidak juga menanyakan sesuatu yang menyusahkan. Kemudian tidak menanyakan juga sesuatu dengan maksud yang mengolok-olok. Tidak menanyakan juga sesuatu ya karena ingin melecehkan. Lalu bertanya juga pada orang yang mengetahui. Nah, yang berikutnya ini bertanya juga kepada ahlinya, bertanya juga dengan penuh kesabaran. Yang kita langsung misalnya bertubi-tubi pertanyaan kita, sementara yang ditanya atau yang menjawab itu masih kurang begini ya, kurang bisa. Gitu. Nah, kemudian di sini bertanya juga dengan tutur yang sopan, adab yang santun dan suara yang lembut. Mungkin demikian dari saya untuk rahasia-rahasia pembelajar yang sukses. Mudah-mudahan kita yang di sini itu bisa bermanfaat untuk dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, baik itu juga di kantor ataupun ke teman-teman kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.